Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video aku kali ini aku awali dulu dengan menjemur pakaian dan mohon maaf ya teman-teman bila mana videonya itu aku percepat sedikit dikarenakan takutnya kelamaan ya ngejemur pakaiannya. Jadi ini videonya aku percepat aja. Nah, gimana nih dengan teman-teman? Apakah udah nyoblos? Ya kalau aku sih alhamdulillah ya udah nyoblos dan semoga siapapun yang kita pilih itu menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Siapapun yang menang ya maksudnya mohon maaf, semoga siapapun yang menang itu menjadi pemimpin yang amanah, amin. Oke lanjut ke cerita video. Nah di sini tuh aku ngejemur pakaiannya tuh lumayan banyak ya teman-teman, makanya ini videonya aku percepat aja. Kalau videonya nggak aku percepat, takutnya durasi pas ngejemur pakaiannya itu terlalu panjang gitu ya teman-teman, makanya di sini aku percepat aja. Takut kalian tuh bosan ya nonton video aku. Oh iya nih, di sini aku mau sedikit cerita dong teman-teman. Jadi kemarin tuh ada yang komen nih, Bun ngomongnya itu kebanyakan ngulang. Mohon maaf ya teman-teman. Di sini tuh aku masih benar-benar belajar banget. Jadi bila mana aku ngomongnya itu suka ngulang-ngulang, harap dimaklumin ya teman-teman. Semoga ke depannya itu aku semakin bisa untuk memperbaiki cara dubbingnya, kualitas videonya. Karena di sini tuh aku masih benar-benar masih belajar banget. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada Bunda yang udah berkomentar, kepada teman-temanku yang udah komen-komen, yang udah kasih-kasih saran ke aku. Tapi mohon maaf, harap dimaklumin aja ya bila mana aku ngomongnya tuh masih suka bolak-balik. Terus cara aku dubbing tuh masih suka gugup gitu ya teman-teman, dikarenakan aku tuh bener-bener masih belajar banget dan masih malu-malu, masih gugup sih iya ya teman-teman, dan masih grogi juga yang pastinya ya teman-teman. Sebenarnya sih aku juga pengen ya kualitas dubbing aku tuh semakin hari semakin bagus, kualitas video aku juga semakin hari itu semakin menarik gitu ya, supaya semakin hari itu video-video aku juga semakin rame gitu. Oke lanjut ke cerita video. Nah di sini tuh aku mau masak air, terus di sini aku mau menghidupkan api. Nah tadi tuh ada abu-abu bekas api yang lama ya. Terus ada juga nih yang komen ya, Bun kalau abunya api itu jangan dibuang Bun, itu sayang banget bisa untuk pupuk tanaman gitu kan. Nah di sini nggak aku buang ya, aku coba untuk aku taruh di tanaman apa ya, cabe gitu ya teman-teman. Nah tapi sayangnya itu tuh bukan abu, melainkan arang ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah aku coba aja dulu. Oke lanjut, sekalian aku keluar. Di sini aku juga mau bakar sampah dan selesai aku ngebakar sampah, di sini tuh aku juga mau lanjut sapu-sapu di depan teras karena udah lumayan kotor juga ya teman-teman. Nah mohon maaf ya teman-teman bila mana adanya suara si adik Zayan yang masuk ke video aku. Oh iya nih, kemarin juga ada yang komen, Bun, sabut kelapanya itu jangan ditaruh di depan, taruh di belakang. Nah, ini nanti mau aku pindahin ya, karena sekalian juga aku mau ngebakar ikan. Terus pas aku masak air, ini juga sekalian ya aku bahasnya. Ada juga yang komen, Bun, airnya kok keruh, ambil airnya itu dari mana sih, Bun? Di sini aku jawab ya, jawabannya tuh aku ambil air dari sungai ya, Bunda. Dikarenakan kalau di desa itu emang biasa ya ambil air dari sungai untuk minum, untuk masak gitu. Sebenarnya sih di desaku tuh ada ya air pump, tapi kami nggak ambil gitu, nggak pasang air pump dikarenakan kami tuh udah terlanjur biasa ambil air dari sungai. Nah, air PDAM juga kalau lagi keruh kayak gini ya biasanya keruh juga ya teman-teman, sama kayak air sungai. Mungkin air PDAM juga ambilnya dari sungai juga ya, cuman bedanya itu air PDAM sedangkan kami ambil langsung dari sungai. Kenapa air kami itu keruh? Dikarenakan kami itu ambil air dari sungai langsung, terus nggak dikasih obat-obatan sama sekali. Jadi kami tuh hanya apa gimana ya, merendakin aja gitu ya teman-teman, hanya ditunggu beberapa hari baru dimasak gitu, nggak pakai obat-obatan supaya airnya itu bening. Makanya airnya itu jadi kayak keruh gitu, tapi insya Allah sih karena kami udah terbiasa, insya Allah aman ya. Oke lanjut, nah ini aku udah selesai sapu-sapu di teras aku, dan tadi pas aku ngehidupin api aku nggak
angkat panci air ya, dikarenakan tadi ada bapak mertua aku yang baru pulang dari main, terus dia sama suami yang ngangkat. Terus aku lanjut aja untuk sapu-sapu di depan teras kita. Oh iya nih, sebelum aku melanjutkan cerita videonya, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir, yang udah like dan komen, yang nonton gak komen, yang udah subscribe dan yang belum subscribe, bantu subscribe-nya ya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Dan semoga ya dengan menonton video-video aku bisa menginspirasi, bermanfaat, dan juga bisa menghibur teman-teman semua. Oke lanjut, nah kalau tadi pas lagi masak airnya aku nggak bantu suami untuk ngangkat, di sini aku bantunya ngangkat pas udah masaknya aja. Jadi di sini ceritanya aku tuh mau ngebakar ikan. Makanya pas airnya udah masak, pancinya langsung kita angkat karena aku tuh butuh keran atau tungkunya itu untuk ngebakar ikan. Nah, di sini aku juga mau mulai ngehidupin api lagi dikarenakan mau ngebakar ikan dan aku pakai kulit sabut kelapa ya, teman-teman. Biar apinya itu cepat hidup lagi. Nah, ini untuk sabut kelapanya tuh nggak aku taruh di depan kamar kita lagi ya. Nanti mau aku taruh di belakang aja. Dikarenakan kemarin tuh ada yang komentar. Jadi katanya tuh kurang bagus ya kalau ditaruh di depan. Iya sih emang ya kurang bagus banget kalau ditaruh di depan kamar. Nanti mau aku taruh di belakang aja. Nah, kan apinya itu cepat banget ya hidupnya kalau pakai sabut kelapa. Oke, lanjut ini untuk sabut kelapanya tuh aku taruh di belakang di dekat kandang bebeknya bapak mertua aku. Terus lanjut aku mau masuk ke rumah mau marinasi ikan. Aku marinasi ikannya itu nggak pakai bumbu apa-apa ya teman-teman, aku cuma pakai garam aja. Karena menurut aku sih ikan bakar itu enak banget ya, walaupun nggak dimarinasi dengan bumbu-bumbu spesial gitu, cuman dikasih garam aja itu enak banget gitu. Apalagi kan dibakarnya itu pakai api, pakai keran tungku gitu ya teman-teman. Itu lebih nikmat lagi gitu. Kata emak sih, ini sih makan orang-orang di sawah pada zaman dulu ya teman-teman, dikarenakan zaman dulu kan di sawah tuh banyak banget ikan gitu ya. Jadi di sawah itu cuman orang-orang ke sawah itu cuman bawa terasi sama garam terus bawang merah. Nah, untuk ikannya itu mereka ambil dari sawah gitu ya teman-teman, dipasang jaring. Nah, untuk masaknya itu ya dibakar kayak gini. Makanya ini tuh dibilangnya makanan orang sawah, tapi aku suka banget gitu ya. Apalagi makannya itu di tengah sawah, di pondokan di sawah gitu ya teman-teman. Wah, enak banget itu mah. Aku pernah ya pas belum ada si adik Zayan sama si Ahimilka itu ke sawahnya itu cuma ngantar nasinya bapak mertua, terus kita tuh makannya rame-rame gitu di pondokan yang ada di sawah. Enak banget ya teman-teman ngelihat pemandangan di sawah, terus ada angin-anginnya gitu. Wah, pokoknya enak banget lah ya. Tapi jujur sih kalau untuk ke sawahnya beneran aku tuh belum pernah ya diajak sama bapak mertua. Itu aja bapak mertua aku nggak tahu ya kalau aku tuh ikut ke sawah mau ngantar makanan untuk dia. Aku tuh nggak pernah ya yang namanya nanam padi gitu, makanya aku tuh nggak bisa gitu kalau untuk ke sawah. Sebenarnya sih kami itu pengen ya, pengen juga bisa bisa beladang gitu ya teman-teman. Kan kalau seandainya nggak ada bapak mertua itu nanti bisa kaget banget ya teman-teman kalau bapak mertua seandainya ini sih amit-amit ya. Seandainya bapak mertua itu udah nggak ada, takutnya nanti kan kami nggak kebiasa untuk ke sawah, nggak biasa beladang, terus kaget banget mau beli beras gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh suka ngajak suami aku tuh untuk pergi ke sawah gitu, tapi sekarang-sekarang mah bapak mertua aku belum boleh gitu ya teman-teman, dikarenakan kami tuh nggak ada yang bisa gitu untuk ke ladang, untuk ke sawah. Dan kalau kami ikut ke sawah juga siapa yang cari uang, siapa yang jaga anak-anak gitu sih kata bapak mertua. Mohon maaf ya teman-teman, kok aku jadi malah curhat gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke cerita video. Nah, di sini tuh aku lagi ambil jeruk kunci atau jeruk limau ya. Dan aku juga mau petik cabai rawit. Di sini tuh aku mau bikin untuk cocolan dari ikan bakarnya. Jadi ini makanan khas sawah banget ya teman-teman. Tapi enak banget loh. Jujur ya, kalau untuk aku sih nggak ada bosennya gitu makan ikan bakar sama cocolan kayak gini. Tapi males banget gitu mau ngerjainnya karena si adek saya tuh dikit-dikit nangis gitu ya teman-teman. Ini aja aku dibantuin sama suami aku untuk ngebakar ikannya.
Nah, tadi juga aku sempat ngevideoin ya bapak mertua aku sama temennya. Jadi bapak mertua aku tuh main sama temennya gitu. Kalau nggak di samping rumah ya biasanya di dekat sungai gitu ya teman-teman. Makanya bapak mertua aku tuh jarang banget di rumah. Oke lanjut, ini juga aku mau masak air. Tujuan aku masak air, aku mau ngerebus daun sawi. Jadi di sini tuh aku ada sayur daun sawi gitu ya teman-teman. Tadi ya pas aku beli ikan aku juga beli daun sawi. Nah, daun sawinya itu nggak aku sayur, tapi di sini mau aku rebus aja. Untuk lalapannya gitu ya teman-teman, sebenarnya sih enak banget ya kalau lalapan pete gitu, lalapan kemangi, tapi itu sih nggak boleh ya karena aku tuh lagi menyusui gitu. Kalau makan pete itu kata orang sih membawa angin gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk makan kemangi itu katanya sih bikin air susu itu berkurang atau gimana gitu ya teman-teman, aku kurang paham juga. Pokoknya ya kayak gitu sih. Entah itu mitos atau fakta, tapi ya udahlah aku dengerin aja apa kata orang tua. Takutnya kalau nggak dengerin omongan orang tua itu jadi kualat ya teman-teman. Oke lanjut, di sini aku bakar terasi sama bawang merah dan di kompor sebelah aku juga masak air untuk daun sawi. Nah, daun sawinya airnya itu udah mendidih, daun sawinya itu langsung aku masukkan. Nah, tadi aku tuh daun sawinya itu aku rendam pakai air garam gitu ya teman-teman, karena kata orang sih dikasih air garam gitu biar ulatnya itu pada mati gitu. Nah, terus aku coba aja deh. Oke lanjut, ini suami aku yang melanjutkan untuk ngebakar ikannya dan tugas aku sih di dapur ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku mau bikin cocolannya. Nah, ini aku pakai jeruk kunci atau jeruk limau gitu ya teman-teman. Ini sekitar 5 buah ya kalau nggak salah atau 6 gitu. Terus ada cabai rawit. Untuk bumbunya sih di sini aku cuma pakai garam, mecin, terus dikasih gula sedikit aja ya teman-teman. Gulanya itu jangan nggak dikasih aja gitu. Kalau kebanyakan ya rasanya itu takutnya jadi gimana ya teman-teman. Susah ngejelasinnya, pokoknya rasanya itu jadi aneh gitu. Terus lanjut di sini aku kasih terasi yang aku bakar tadi dan bawang merah. Nah, pas aku ngebakar bawang merahnya itu belum aku kupas ya teman-teman. Jadi pas udah masaknya baru dikupas. Nah, lanjut di sini aku mau peras dulu untuk jeruk kunci atau jeruk limaunya. Ini sih rasanya ada asam, manis, gemuk, gimana ya. Dan kalau untuk gulanya itu bisa di skip ya teman-teman, sebenarnya itu sih kalau orang-orang mah biasanya nggak pakai gula gitu. Tapi karena aku suka ada manis-manisnya sedikit gitu, jadi aku kasih seujung sendok aja. Oke lanjut, ini aku kasih air, terus aku penyet-penyet karena mau diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman. Jadi ini tuh makanan khas Palembang gitu, tapi khas orang sawah sih ya teman-teman. Karena kata emak dan juga bapak mertua aku ini sih makanan orang-orang di sawah gitu ya teman-teman. Tapi orang-orang di desa juga pada suka gitu. Oke lanjut, nah ikan bakarnya itu alhamdulillah udah masak ya teman-teman. Karena suami aku yang masak ikannya. Nah, ini tuh mau aku copot dari panggangannya. Tadi sih panggangannya tuh udah aku olesin sama minyak ya teman-teman. Tapi kok masih nempel, masih kayak susah dilepasin gitu ya, nggak tahu lah apa itu ya, kok bisa susah dilepasin kayak gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, di sini aku coba congkel-congkel aja pakai sendok. Oh iya nih teman-teman, masak apa nih hari ini? Boleh ya komen-komen di kolom komentar agar aku bisa belajar masakan resepan yang baru lagi. Karena aku suka banget loh belajar-belajar kayak gitu. Entah belajar dari HP, entah belajar dari orang-orang di sekitar sini. Pokoknya ya aku tuh suka banget ya kalau punya ilmu-ilmu baru gitu. Karena aku tuh orangnya kayak suka mencoba gitu ya teman-teman. Berhasil atau enggaknya sih masalah belakangan ya bagi aku, yang penting aku tuh selalu ingin mencoba gitu. Orangnya itu selalu kayak penasaran banget gitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah nih ikannya itu udah lepas ya teman-teman, dan di sini mau langsung aku masukin ke piring. Nah, ini tuh ada yang congkel, ada yang copot gitu ya teman-teman. Dikarenakan memang susah banget pas mau ngelepasinnya. Nah, alhamdulillah lauk kami siang ini masya Allah tabarakallah, jangan lupa bersyukur. Ikan bakar, cocolan jeruk kunci, rebusan daun sawi, masya Allah. Mari makan teman-teman. Nah, di sini tuh ada bapak mertua aku, saya Emilka dan juga aku. Ayahnya itu lagi ngasuh si Ade Zayan ya teman-teman. Dikarenakan si Ade Zayan tuh rewel banget dan perut aku tuh udah lapar banget gitu. Makanya ayahnya tadi bilang, kamu makan duluan aja karena kan aku tuh lagi menyusui gitu ya teman-teman. Jadi aku disuruh makan duluan aja gitu.
Makannya itu lebih enak pakai tangan ya teman-teman, nggak pakai sendok. Di sini tuh aku makan pakai tangan aku, tapi tangannya itu insya Allah ya dicuci dengan bersih dulu. Dan ini juga aku siapin air untuk mencuci tangan. Siapa tahu sih bapak mertua aku tuh pengen nyoba pakai tangan juga. Tapi di sini bapak mertua aku tuh makannya pakai sendok, tapi aku sih makannya pakai tangan gitu. Karena kalau makan cocolan kayak gini sih menurut aku enak banget ya kalau makan dari tangan langsung. Oh iya nih teman-teman, di sana tuh ada kucing ya di dekat lemari aku, tapi rumahku tuh masih banyak tikus gitu. Karena nggak tahu kenapa ya kucing itu nggak suka tikus sih kayaknya. Karena tikus di rumah itu meskipun banyak ada kucing, mohon maaf, ada kucing itu tikus di rumah tetap aja masih banyak. Dan kucing juga jarang banget ya di rumah. Kucing itu di rumah kalau lagi mau makan aja, kelar makan ya keluar kayak gitu ya teman-teman. Kemarin juga sih kucing tuh sempat nggak mau makan dan sempat hampir sakit ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah enakan dan udah mulai banyak makan lagi. Nah kalau di rumah kucing itu ya kayak gitu ya teman-teman. Kayak nggak ada lakunya gitu. Tapi kalau di tempat orang mah nakal banget. Dan kurasa cukup sekian dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Kita jumpa lagi di video aku berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.